Sementara pasir kuning berterbangan, segel emas tampak menerangi langit malam. Pria tua kurus itu berteriak, dan segel besar yang terkubur jauh di dalam pasir naik ke udara lagi, menutupi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Wajah Xia Ruofei sedikit berubah, seluruh tubuhnya melonjak, dan dia bangkit setelah teriakan keras, dan terbang ke arah Dayin. Dia mengepalkan tinju dengan satu tangan, bergerak secepat kilat, dan membanting tinjunya ke Dayin. Tinju Xia Ruofei sudah diisi dengan banyak vitalitas. Pada saat ini, itu seperti blockbuster, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak terbayangkan. Tinju itu bergesekan dengan udara dan mengeluarkan suara siulan. Melihat Xia Ruofei terbang ke arah Dayin, lelaki tua kurus itu mau tidak mau menunjukkan sedikit ejekan, dan berkata dengan kejam, cacing itu mengguncang pohon. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, dalam sekejap mata, dia terbang ke depan Dayin dan membanting tinjunya ke tubuh Yin. Pada saat ini, segel emas besar telah diperbesar seukuran ruangan, dan sosok Xia Ruofei tampak sangat kecil di depan segel besar. Ada ledakan keras. Dayin dihentikan oleh Xia Ruofei, dan sosok Xia Ruofei dengan cepat terbang terbalik. Dalam proses terbang mundur, mulut Xia Ruofei menyemprotkan darah terus-menerus, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas. Pada saat itu, tulang tangannya hampir sepenuhnya hancur, kulit dan daging di tangannya menghilang dalam sekejap, dan organ dalam dan dantian juga sangat terguncang, dan bahkan lautan kesadaran bergetar. Namun, cahaya keemasan terik dari segel emas tampaknya telah sedikit meredup. Xia Ruofei dengan cepat menstabilkan sosoknya dan berdiri di udara. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak, ayo lagi. Faktanya, segel emas baru saja muncul, Xia Ruofei telah menyadari bahwa menghindarinya secara membabi buta sama sekali tidak mungkin. Segera setelah segel emas muncul, vitalitas dan kekuatan mentalnya semuanya ditekan. Jelas, peran segel emas adalah lebih dari sekedar serangan fisik sederhana, jika dia hanya menghindar, karena vitalitas dan kekuatan mentalnya terus melemah, dia pasti tidak akan lolos dari kekalahan pada akhirnya. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, Xia Ruofei secara alami memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Kehati-hatiannya hanya karena dia terbiasa mengambil tindakan pencegahan ketika menghadapi segalanya, memikirkan semua kemungkinan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan mundur ketika bertarung. Saat bertugas di ketentaraan, Xia Ruofei dikenal karena keberaniannya, dengan nama sandi, serigala berdarah, tidak diberikan kepadanya begitu saja. Dua potong kelopak bunga lingsin muncul di depan Xia Ruofei. Dia secara langsung memanipulasi kelopak dengan kekuatan mental untuk menjulurkan tangan kanannya yang terluka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol larutan kelopak bunga lingsin konsentrasi tinggi dan meminumnya. Kemudian, sosok Xia Ruofei melintas dan secara aktif menyerang ke arah segel emas. Pria tua kurus itu hanya bisa berbisik, orang gila ini. Faktanya, barusan ketika Xia Ruofei dan Jin Dayin saling berhadapan, lelaki tua kurus itu merasa tidak nyaman, dan getaran Dayin membuatnya terluka. Karena kekuatannya yang rendah, dia tidak sepenuhnya mengendalikan segel emas. Saat ini, dia menggunakan segel besar hanya karena dia berada dalam krisis hidup dan mati, dan dia harus menggunakan kekuatan pembunuh ini dengan enggan. Oleh karena itu, getarannya dari segel emas dengan cepat membuatnya mendapat serangan balik, seteguk darah muncul barusan, dan hampir menyembur keluar secara langsung. Tapi Xia Ruofei sudah gila pada saat ini, dan lelaki tua kurus itu tidak punya pilihan selain mengendalikan segel emas dengan menggertakkan giginya dan menghancurkannya. Ke arah Xia Ruofei. Selama pelarian Xia Ruofei, luka di tinjunya mulai sembuh dengan cepat, termasuk patah tulang, yang secara otomatis disambungkan, dan daging dan darah perlahan terlahir kembali, dan luka pada organ dalam juga diambil dengan solusi kelopak bunga lingsin, perlahan mulai sembuh. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei datang ke depan segel besar emas lagi. Pada saat ini, dengan momentum untuk maju, dia membantingnya lagi dengan pukulan keras. Sambil terkekeh, organ dalamnya yang belum sembuh terluka lagi, darah menyembur keluar tak terkendali, dan bahkan sejumlah kecil pecahan visceral, yang jelas terluka sangat parah. Sosok Xia Ruofei terbang terbalik lagi, ketika terbang terbalik, Xia Ruofei mencoba yang terbaik untuk mengendalikan sosoknya, dan pada saat yang sama kelopak bunga lingsin terbang keluar lagi dan langsung menempel pada kepalan tangan yang terluka parah.
Dia menstabilkan tubuhnya dengan cepat, hampir tidak ada keraguan, dan melangkah maju lagi. Xia Ruofei sudah melihat darah bocor dari sudut mulut lelaki tua kurus itu, dan wajahnya lebih pucat darinya. Tentu saja, segel emas ini juga menyebabkan banyak kerusakan pada lelaki tua kurus itu. Semua orang tidak nyaman, itu tergantung pada siapa yang lebih kejam. Terlebih lagi, Xia Ruofei masih memiliki kelopak bunga hati spiritual untuk pulih dari cedera. Mungkin lelaki tua kurus ini juga memiliki beberapa ramuan pemulihan. Xia Ruofei tidak dapat mengelola sebanyak itu, tidak lebih dari kelelahan. Dia telah menimbun banyak kelopak bunga spiritual dalam 2 tahun terakhir, dan dia mampu membelinya. Pria tua kurus itu tidak berharap Xia Ruofei menjadi gaya permainan yang mengancam jiwa ketika dia muncul. Sudah beberapa tahun sejak dia mendapatkan segel emas ini, tetapi dia jarang menggunakannya. Di satu sisi, dia khawatir akan mengungkap harta karun itu. Di sisi lain, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Setiap kali dia menggunakan itu, dia akan sangat menderita. Satu-satunya saat dia menggunakan segel emas, dia dihadapkan dengan seorang kultivator jin dan yang terlambat, yang kekuatannya jauh lebih kuat darinya, dan dia hampir dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti hari ini, jadi dia harus menggunakan segel emas. Pada saat itu, efek penekanan segel emas ini sangat bagus, dan lawan ditekan sekaligus. Apalagi dengan senjata sihir yang begitu kuat, pihak lain tidak berani mengandalkan tubuh fisik untuk menghadapinya dengan keras, jadi dia tertahan di mana-mana, kerusakan terus menumpuk, dan dia akhirnya dihancurkan sampai mati. Pria tua kurus itu berpikir bahwa jika dia menggunakan segel emas kali ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawan, situasinya pasti akan berbalik. Dia tidak berharap bertemu orang yang kejam yang memainkan kartunya dengan tidak masuk akal. Selain itu, penindasan dan melemahnya segel besar emas tampaknya jauh lebih rendah dari yang diharapkan, yang juga memberi lawan kesempatan untuk berjuang seumur hidup. Ledakan, ada suara keras ketiga. Xia Ruofei terbang kembali, tetapi ada senyum gila di wajahnya. Karena dia melihat segel besar emas dipukuli olehnya kali ini, dan cahaya keemasan menjadi sedikit redup lagi. Apa yang membuat Xia Ruofei lebih bahagia adalah bahwa dari sudut matanya dia melihat bahwa lelaki tua kurus itu juga memuntahkan darah, dan jelas bahwa ini juga menyebabkan dia terluka parah. Lanjutkan, Xia Ruofei bergegas ke segel emas dengan panik sambil mengeluarkan kelopak bunga lingsin untuk menyembuhkan lukanya terlepas dari konsumsinya. Bai Qingqing juga tercengang di samping. Dia dan Xia Ruofei sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Dalam kesannya, kekuatan Xia Ruofei tidak diragukan lagi, tapi dia tampak agak terlalu berhati-hati. Penampilan Xia Ruofei hari ini benar-benar menyegarkan kesannya. Pada saat ini, Bai Qingqing tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial. Perasaan ini muncul sekali sebelumnya, ketika lelaki tua kurus itu mengeluarkan segel emas. Frekuensi kekuatan mental setiap orang berbeda, dan setiap senjata sihir penyimpanan juga memiliki fluktuasi yang berbeda. Seperti sidik jari manusia, tidak persis sama. Tapi fluktuasi semacam ini muncul sekali, dan Bai Qingqing sudah mengingatnya. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa lelaki tua kurus ini tidak tahan lagi. Jika dia ingin mengambil kembali segel emas untuk menyimpan dan mengeluarkan barang-barangnya, masih ada perbedaan kecil dalam fluktuasi spasial, tetapi itu adalah fluktuasi yang homogen, seperti Bai Qingqing. Kekasih ruang telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang aturan ruang, sehingga dia bisa merasakannya hampir seketika. Bai Qingqing segera melambaikan tangannya lagi, dan pada saat yang sama berteriak keras, "Saudara Ruofei! Terus serang Dayin!" Orang ini ingin mengambilnya kembali, dan mungkin akan melarikan diri. Saat Bai Qingqing melambaikan tangannya, fluktuasi spasial yang tak terlihat dihasilkan, yang secara langsung mengganggu fluktuasi spasial yang terjadi ketika lelaki tua kurus itu menarik kembali segel emasnya. Segel emas hanya bergetar sedikit, dan terus bertahan di tempatnya. Bai Qingqing menunjukkan senyum puas dan mengeluarkan barang-barang yang ingin dia ambil kembali di depan neneknya. Itu bodoh untuk berbicara tentang mimpi. Dia sudah merasakan panggilan kuat tadi, yang datang dari segel emas. Jadi setelah munculnya segel emas, dia juga mencoba untuk mengomunikasikan segel, tetapi nafas segel sangat keras, dan kekuatannya tampak sedikit lemah, jadi komunikasi tidak semudah itu.
Pada saat ini, dia akhirnya memiliki petunjuk, bagaimana dia bisa membiarkan lelaki tua kurus itu mengambil segel besar itu kembali. Pria tua kurus itu merasa seperti sedang membunyikan klakson anjing, dan raut wajahnya bahkan lebih indah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Baru saja, dia jelas menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengambil kembali segel emas, karena dia menyadari bahwa segel emas yang ditinggalkan di luar ini mungkin dapat menekan Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Xia Ruofei mungkin terluka sangat parah dalam proses serangan gila seperti itu, tetapi kekuatan serangan baliknya juga sangat kuat. Dia sudah terluka saat ini, dan pihak lain memiliki Bai Qingqing yang hampir tidak terluka, dan dia akan terluka untuknya. Kata itu sangat tidak ekonomis. Tapi segel emas tidak bisa diambil kembali sama sekali. Bagaimana situasinya? Pria tua kurus itu telah menggunakan cincin penyimpanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh. Dia buru-buru berkomunikasi dengan cincin penyimpanan sekali lagi dengan energi mental, mencoba untuk mengambil segel emas. Bai Qingqing secara alami merasakan sedikit fluktuasi aturan spasial untuk pertama kalinya. Dia mencibir dan berkata, "Kembalilah." Dengan kedua tangan melambai, fluktuasi spasial ini benar-benar terganggu. Bai Qingqing sudah bersiap kali ini, sehingga segel emas bahkan tidak bergetar, dan dia masih diam di padang pasir. Pria tua kurus itu tercengang. Dia akhirnya menyadari bahwa ini dilakukan oleh gadis kecil berbaju putih di sisi yang berlawanan. Bagaimana pihak lain dapat memengaruhi kendalinya atas cincin penyimpanan? Kemampuan aneh macam apa ini? Pria tua kurus itu merasa sedikit bingung, mungkinkah kendali cincin penyimpanan diambil? Jelas jejak kekuatan spiritual pada cincin penyimpanan masih ada. Pria tua kurus itu merasa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tabungannya selama bertahun-tahun semuanya disimpan di cincin penyimpanan. Jika ada masalah dengan cincin penyimpanan, itu akan terlalu berat baginya. Para beku ini, mereka tidak dengan bodohnya menyimpan harta karun di dalam gua dan membangun semacam rumah harta karun. Selama penyimpanan harta sakti itu cukup besar, mereka harus dibawa sebanyak mungkin, agar dapat digunakan saat mereka membutuhkannya. Lebih nyaman. Adapun jika Anda mengalami kecelakaan atau terbunuh oleh seseorang, semua orang mati, apa gunanya harta Anda sendiri? Tidak peduli seberapa bagus harta itu tidak akan pernah dinikmati. Jadi, lelaki tua kurus itu sama. Cincin penyimpanan hampir semua tabungannya dalam hidup ini. Jika cincin penyimpanan diambil dari kendali, masalahnya terlalu serius. Dia dengan cepat mencoba untuk memeriksa cincin penyimpanannya dan menemukan bahwa jejak kekuatan mental tidak rusak, dan dia masih dapat secara sadar memasuki ruang penyimpanan internal. Berbagai harta dan ramuan di dalam cincin itu juga diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda. Masukkan ke dalam tanpa kehilangan apapun. Orang tua kurus belum mencapai tingkat pemahaman aturan ruang, jadi tidak ada yang ingin Bai Qingqing menggunakan metode yang sama dari 4 atau 2 pukulan. Dia tidak dapat sepenuhnya mensimulasikan frekuensi mental dan fluktuasi spasial pria tua kurus. Juga dapatkah dia mengontrol cincin penyimpanan pihak lain? Tetapi Anda hanya perlu mengganggu fluktuasi spasial yang disebabkan oleh manipulasi cincin pihak lain untuk mengakses item, dan Anda dapat mengatur pria tua kurus untuk memulihkan segel emas. Ini juga membutuhkan tingkat pemahaman dan persepsi yang sangat tinggi tentang aturan ruang. Faktanya, karena rakun sangat dekat dengan aturan ruang secara alami, dan sensitivitasnya juga sangat sensitif, Bai Qingqing dapat melakukannya. Jika itu akan digantikan oleh seorang biksu manusia, bahkan jika itu adalah kekuatan tahap roh primordial dan tahap di luar bukaan, ia mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Ini juga alasan mengapa senjata sihir penyimpanan selalu banyak digunakan di dunia latihan. Jika orang lain dapat dengan santai mengganggu operasi penyimpanan dan pengambilan senjata sihir, banyak orang tidak akan berani menggunakan cincin penyimpanan sama sekali, tetapi mereka akan fatal pada saat-saat kritis. Pria tua kurus itu masih bersaing dengan cincin penyimpanan, tetapi Xia Ruofei tidak berhenti di situ. Pada saat ini, dia telah mengendalikan pedang peri Biou untuk membebaskan diri dari penindasan karakter kota. Bahkan, rune satu kali ini akan dikonsumsi tidak peduli seberapa kuat energinya, tetapi Xia Ruofei dapat terus melenyapkan di atas kekuatan, selama ada waktu yang cukup.
adalah wajar untuk menyingkirkan penindasan. Setelah pedang abadi Biyou mendapatkan kembali kendali, Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan mental dan vitalitas melekat padanya, dan dia langsung menggunakan metode pedang cahaya biru untuk memotong ke arah segel emas. Jika dia bisa menggunakan teknik terbang pedang, Xia Ruofei tidak perlu menggunakan tubuhnya, langsung berhadapan. Pedang pertama, pedang abadi Biyou, terbang terbalik selama beberapa ratus meter, tetapi kekuatan mental Xia Ruofei sangat kuat, dan dia masih mempertahankan kendali atas Fei Jian, dan meskipun Fei Yu dibuka, momentumnya berlanjut, dan Biyou segera pedang peri adalah seperti peri terbang dari langit, dengan cepat menyerang dari jarak beberapa ratus meter. Pedang kedua, pedang ketiga, pedang keempat, Pada saat pedang keempat, di bawah superposisi kekuatan, pedang abadi Biyou sudah ditarik dengan segel besar emas. Faktanya, beberapa pedang pertama juga menghabiskan energi segel besar emas, dan kejutan juga memberi orang tua kurus serangan balik terus-menerus. Pedang kelima jatuh, dan segel emas mulai mundur dan jatuh tak terkendali. Pria tua kurus itu juga memiliki wajahnya seperti kertas emas, dadanya berlumuran darah yang dia muntahkan, dan dia mencoba yang terbaik untuk memanipulasi segel emas. Jika segel besar dapat diambil kembali, dia akan mengambilnya kembali sejak lama, karena kekuatan serangan balik pada saat ini terlalu kuat, dan dia tidak akan dapat menahannya segera. Dia memiliki niat untuk memutuskan hubungan dengan segel besar, tetapi dengan cara ini, segel besar emas menjadi saku pihak lain, dan bahkan lebih sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian. Jadi, bahkan jika organ dalam telah hancur dan Zihai terluka parah, dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk melepaskan segel emasnya. Pedang keenam, segel emas terbang terbalik sejauh ratusan meter, dan langsung mengenai tubuh lelaki tua kurus itu, menghancurkan dirinya sendiri hingga berkeping-keping. Pedang ketujuh datang dengan keras. Ekspresi putus asa muncul di mata lelaki tua kurus itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Berhenti! Lepaskan aku akan menggunakan rahasia besar untuk hidupku. Tentang dunia kultivasi Senzu, pasti berguna untuk Anda." Xia Ruofei mengangkat alisnya sedikit, tampak tergerak. Pria tua kurus itu sangat gembira, tetapi ekspresinya segera berubah, karena dia melihat pedang terbang Xia Ruofei tanpa ragu sama sekali, dan pedang ketujuh masih jatuh seperti pelangi. Target pedang ini masih bukan orang tua kurus, tetapi segel emas. Xia Ruofei telah menemukan bahwa pria tua kurus ini jelas-jelas mengendalikan segel emas secara paksa, setiap kali segel emas diserang, serangan baliknya sangat kuat. Tentu saja, untuk serangan head-to-head Xia Ruofei, Fei Jian benar-benar menahan kekuatan counter shock yang sangat besar. Dengan superimposisi kekuatan setiap pukulan, kekuatan counter shock semakin kuat dan kuat, setiap kali vitalitas yang melekat padanya akan terguncang, dan sebagian besar kekuatan mentalnya akan langsung dilenyapkan, dan pada akhirnya, saat yang sama, Xia Ruofei juga akan mendapat serangan balik. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei adalah gaya permainan cedera untuk cedera. Ada ledakan keras. Saat Fei Jian menghubungi segel besar emas, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Segel emas ditebas beberapa ratus meter, dan lelaki tua kurus itu juga berteriak dengan mengerikan, memuntahkan darah di mulutnya, matanya menjadi sedikit longgar, dan jelas bahwa Zihai telah menderita kerusakan besar. Xia Ruofei juga mendengus, dengan paksa menekan darah yang keluar, dan berteriak, "Qingqing! Dapatkan cap itu!" Dia sudah merasa bahwa pedang ketujuh ditebang, dan lelaki tua kurus di ujung panah benar-benar kehilangan kendali atas segel emas. Jejak spiritual yang akhirnya dia pukul pada segel emas benar-benar musnah setelah pukulan ini. Hilang. Dengan kata lain, segel emas sudah bukan milik siapa-siapa saat ini. Segel emas ini memiliki perasaan yang kuat untuk memanggil Bai Qingqing sehingga Xia Ruofei hanya meminta Bai Qingqing untuk mengambilnya terlebih dahulu. Dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan lelaki tua kurus itu. Faktanya, napas lelaki tua kurus itu sangat lambat saat ini. Kekuatan serangan balik barusan memantulkannya puluhan meter jauhnya. Pada saat ini, dia berbaring di bawah gundukan pasir, muntah darah, dan sepertinya tidak bisa berdiri. Xia Ruofei dengan cepat mengambil solusi kelopak bunga Lingxin untuk menekan cedera, dan kemudian mengendalikan pedang abadi Biyou dan pedang Kusuang Fei untuk menyerang lelaki tua kurus itu.
Pria tua kurus itu berteriak putus asa, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku benar-benar punya rahasia besar tentang dunia kultivasi Senzumu, minta saja nyawaku. Namun, pengebirian kedua pedang terbang itu tidak melemah sama sekali, jarak puluhan meter, relatif terhadap kecepatan pedang terbang, sebenarnya hanya sekejap mata. Pria tua kurus itu melihat dua pedang terbang dengan cepat dalam pandangannya, dan akhirnya hatinya malu, dia berpikir dengan putus asa, tanpa diduga. Tanpa diduga, dia akan terbalik di selokan. Apa saja tanda-tanda dunia kultivasi Senzu? Pria tua kurus itu memejamkan mata. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat ini. Bahkan sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Bagaimana cara menghindari pedang terbang yang secepat kilat? Pada saat terakhir, jika dia berjuang untuk membakar vitalitas dan kekuatan rohnya, dia mungkin bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Tapi itulah kematian yang sebenarnya. Bahkan jika dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa, lelaki tua kurus itu masih tidak memiliki keberanian untuk memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Tepat ketika lelaki tua kurus itu menyerah, pedang abadi Biou dan pedang terbang Kushuang di bawah kendali Xia Ruofei berubah dari memotong menjadi menggambar datar, dan tubuh pedang dari dua pedang terbang itu menyerang dengan keras orang tua kurus itu. Klik, klik. Setelah dua suara renyah, lelaki tua kurus itu berteriak, tulang belikatnya langsung hancur oleh pedang terbang, dan lengannya tiba-tiba terkulai ke bawah. Kemudian, Fei Jian naik ke udara lagi, dan menarik kedua kaki lelaki tua kurus itu lagi. Itu juga sangat mudah untuk mematahkan kedua kaki lelaki tua kurus itu langsung dari posisi paha. Pria tua kurus itu melolong sedih, suaranya sangat keras. Namun, hatinya sedikit rileks, karena Xia Ruofei tidak langsung menggunakan pedang terbang untuk memotong kepalanya, yang berarti bahwa Xia Ruofei tidak menginginkan hidupnya untuk saat ini, meskipun dia terluka sangat serius sekarang, selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia masih punya beberapa obat mujarab. Trauma kulit semacam ini mungkin mengerikan bagi orang biasa di dunia sekuler, tetapi bagi seorang beku, jika kultivasi mencapai roh primordial atau bahkan tahap keluar dari aperture, adalah mungkin untuk mencapai kelahiran kembali dengan anggota badan yang terputus, apalagi hanya memperbaiki fraktur kognitif. Orang tua kurus ini mengambil seteguk dunia budidaya Senzu Anda. Xia Ruofei secara alami sangat tertarik dengan identitasnya. Karena dia sekarang telah mencapai kemenangan penuh, dia pasti tidak akan sembarangan mengambil nyawa orang tua kurus itu secara langsung, tetapi orang ini metode yang sering juga jelas sangat berbahaya, bahkan jika dia tidak membunuh untuk saat ini, itu hanya bisa membuatnya menghela nafas lega, dan dia tidak bisa membiarkannya memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah menyela tangan dan kaki lelaki tua kurus itu, hati Xia Ruofei bergerak sedikit. Pedang terbang Kushuang langsung melintasi busur, melayang di depan lelaki tua kurus itu, pedang yang sedikit gemetar menunjuk ke kepalanya, dan Biou pedang peri mengambil keuntungan tren dan memotong tangan kanan pria tua kurus dengan 5 jari. Pria tua kurus itu menjerit lagi, jika dia memiliki kesempatan untuk pulih dari tulang yang hancur, jari-jarinya dipotong secara langsung, sangat sulit untuk tumbuh lagi, kecuali dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke Yuan-Yuan di masa depan. Tahap spiritual, tahap orifis. Energi mental Xia Ruofei menyapu, dan cincin penyimpanan yang dikenakan di jari manis kanan pria tua kurus itu jatuh langsung dari jari yang patah, dan bahkan darah yang terkontaminasi di atasnya langsung dibersihkan, dan kemudian cincin penyimpanan itu diambil oleh Xia Ruofei, lewat dari udara. Pria tua kurus itu mengeluarkan darah dari tangan kanan dan jantungnya. Ini semua tabungannya selama bertahun-tahun. Sama seperti ini, dia dibawa pergi oleh lawan, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Selain itu, lelaki tua kurus itu benar-benar ingin menangis bahkan jika Anda ingin mengambil cincin penyimpanan saya, biarkan saya mengeluarkannya. Situasinya lebih baik daripada orang. Dalam situasi ini, bagaimana saya berani mengatakan apapun? Mengapa memotong jari saya? Xia Ruofei tidak repot-repot memeriksa apa yang ada di cincin penyimpanan, dan langsung menghapus tanda kekuatan mental yang ditinggalkan oleh lelaki tua kurus di cincin penyimpanan, dan kemudian meletakkan cincin itu terlebih dahulu. Melalui jejak kekuatan spiritual itu,
Xia Ruofei juga bisa merasakan bahwa kekuatan mental lelaki tua kurus ini sebenarnya cukup kuat. Xia Ruofei tidak bisa menahan cemberut sedikit, orang ini memiliki semangat yang kuat, akan agak merepotkan untuk mengajukan pertanyaan untuk sementara waktu. Dia terlalu malas untuk mengatakan kebenaran pengakuan pihak lain, jadi cara paling sederhana dan kasar adalah menghipnotis pihak lain dengan kekuatan mental, sehingga dia pasti tidak akan berbohong. Namun, kekuatan mental lelaki tua kurus itu berada di tahap tengah transformasi spiritual, dan dia harus menghabiskan banyak pemikiran untuk menghipnotisnya. Pria tua kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Xia Ruofei. Apa hubungan antara melepaskan lautan pengetahuan dan menilai kebenaran kata-katanya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, beri Anda sedikit waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Saya akan meletakkan gadget kecil di lautan kesadaran Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda tidak akan berbohong. Jika Anda mau, lepaskan lautan kesadaran, kalau tidak saya akan mengirimkannya langsung. Anda telah kembali ke barat. Pria tua kurus itu ragu-ragu dan berkata, Senior, kenal laut jika Anda membiarkan laut tahu. Bai Qingqing di samping berkata dengan tidak sabar, kamu terlihat seperti ini, apakah kami harus merencanakanmu? Membunuhmu berarti menggerakkan jarimu. Tidak, kamu bahkan tidak perlu menggerakkan jarimu, pedang terbang, jatuh. Dengan satu klik, kepalamu telah bergerak. Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat pria tua kurus seperti ini. Orang tua kurus ini seharusnya tidak termasuk dalam alam budidaya bumi, dan dia memiliki lebih banyak metode daripada biksu bumi, tetapi dia tampaknya tidak tahu segel jiwa, dan Xia Ruofei juga penuh rasa ingin tahu tentang gurunya, San Hai, yang belum pernah bertemu. Pria tua kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya ragu-ragu, mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Yah." Dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing, tapi dia tidak bisa, mampu untuk menyisihkannya. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga merasa bahwa Bai Qingqing benar, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan pihak lain benar-benar tidak perlu menggunakan metode lagi untuk melawannya. Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat memadatkan segel-segel jiwa langsung di lautan pengetahuan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu telah melepaskan lautan pengetahuan, pikir Xia Ruofei, tanda jiwa misterius ini muncul secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke lautan pengetahuan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu tanpa sadar ingin melawan, tetapi segera menahannya. Segel jiwa dengan cepat berakar di lautan kesadarannya, membentuk keterikatan yang sangat rumit dengan lautan kesadaran. Ketika segel jiwa berhasil ditanam, lelaki tua kurus itu sedikit mengguncang seluruh tubuhnya, dia sudah mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei barusan. Hatinya cukup terkejut, ini jelas merupakan teknik rahasia kekuatan mental yang sangat maju. Bahkan dia belum pernah mendengarnya. Mengapa para biksu di dunia kultivasi Tiongkok menguasai teknik rahasia tingkat lanjut seperti itu? Pria tua kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Xia Ruofei. Apa hubungan antara melepaskan lautan pengetahuan dan menilai kebenaran kata-katanya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, beri Anda sedikit waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Saya akan meletakkan gadget kecil di lautan kesadaran Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda tidak akan berbohong. Jika Anda mau, lepaskan lautan kesadaran, kalau tidak saya akan mengirimkannya langsung. Anda telah kembali ke barat. Pria tua kurus itu ragu-ragu dan berkata, Senior, kenal laut jika Anda membiarkan laut tahu. Bai Qingqing di samping berkata dengan tidak sabar, kamu terlihat seperti ini, apakah kami harus merencanakanmu? Membunuhmu berarti menggerakkan jarimu. Tidak. Kamu bahkan tidak perlu menggerakkan jarimu, pedang terbang, jatuh. Dengan satu klik, kepalamu telah bergerak. Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat pria tua kurus seperti ini. Orang tua kurus ini seharusnya tidak termasuk dalam alam budidaya bumi, dan dia memiliki lebih banyak metode daripada biksu bumi, tetapi dia tampaknya tidak tahu segel jiwa, dan Xia Ruofei juga penuh rasa ingin tahu tentang gurunya, San Hai, yang belum pernah bertemu.
Pria tua kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya ragu-ragu, mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Yah, dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing, tapi dia tidak bisa, mampu untuk menyisihkannya. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga merasa bahwa Bai Qingqing benar, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan pihak lain benar-benar tidak perlu menggunakan metode lagi untuk melawannya. Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat memadatkan segel-segel jiwa langsung di lautan pengetahuan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu telah melepaskan lautan pengetahuan, pikir Xia Ruofei, tanda jiwa misterius ini muncul secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke lautan pengetahuan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu tanpa sadar ingin melawan, tetapi segera menahannya. Segel jiwa dengan cepat berakar di lautan kesadarannya, membentuk keterikatan yang sangat rumit dengan lautan kesadaran. Ketika segel jiwa berhasil ditanam, lelaki tua kurus itu sedikit mengguncang seluruh tubuhnya, dia sudah mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei barusan. Hatinya cukup terkejut, ini jelas merupakan teknik rahasia kekuatan mental yang sangat maju. Bahkan dia belum pernah mendengarnya. Mengapa para biksu di dunia kultivasi Tiongkok menguasai teknik rahasia tingkat lanjut seperti itu? Pria tua kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Xia Ruofei. Apa hubungan antara melepaskan lautan pengetahuan dan menilai kebenaran kata-katanya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Beri Anda sedikit waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Saya akan meletakkan gadget kecil di lautan kesadaran Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda tidak akan berbohong. Jika Anda mau, lepaskan lautan kesadaran, kalau tidak saya akan mengirimkannya langsung. Anda telah kembali ke barat." Pria tua kurus itu ragu-ragu dan berkata, "Senior, kenal laut jika Anda membiarkan laut tahu." Bai Qingqing di samping berkata dengan tidak sabar, "Kamu terlihat seperti ini, apakah kami harus merencanakanmu? Membunuhmu berarti menggerakkan jarimu. Tidak, kamu bahkan tidak perlu menggerakkan jarimu. Pedang terbang, jatuh. Dengan satu klik, kepalamu telah bergerak." Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat pria tua kurus seperti ini. Orang tua kurus ini seharusnya tidak termasuk dalam alam budidaya bumi, dan dia memiliki lebih banyak metode daripada biksu bumi, tetapi dia tampaknya tidak tahu segel jiwa, dan Xia Ruofei juga penuh rasa ingin tahu tentang gurunya, San Hai, yang belum pernah bertemu. Pria tua kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya ragu-ragu, mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Yah, dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing, tapi dia tidak bisa, mampu untuk menyisihkannya. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga merasa bahwa Bai Qingqing benar, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan pihak lain benar-benar tidak perlu menggunakan metode lagi untuk melawannya." Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat memadatkan segel-segel jiwa langsung di lautan pengetahuan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu telah melepaskan lautan pengetahuan, pikir Xia Ruofei, tanda jiwa misterius ini muncul secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke lautan pengetahuan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu tanpa sadar ingin melawan, tetapi segera menahannya. Segel jiwa dengan cepat berakar di lautan kesadarannya, membentuk keterikatan yang sangat rumit dengan lautan kesadaran. Ketika segel jiwa berhasil ditanam, lelaki tua kurus itu sedikit mengguncang seluruh tubuhnya, dia sudah mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei barusan. Hatinya cukup terkejut, ini jelas merupakan teknik rahasia kekuatan mental yang sangat maju. Bahkan dia belum pernah mendengarnya. Mengapa para biksu di dunia kultivasi Tiongkok menguasai teknik rahasia tingkat lanjut seperti itu? Pria tua kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Xia Ruofei. Apa hubungan antara melepaskan lautan pengetahuan dan menilai kebenaran kata-katanya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Beri Anda sedikit waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Saya akan meletakkan gadget kecil di lautan kesadaran Anda.
Ini akan memastikan bahwa Anda tidak akan berbohong. Jika Anda mau, lepaskan lautan kesadaran, kalau tidak saya akan mengirimkannya langsung. Anda telah kembali ke barat. Pria tua kurus itu ragu-ragu dan berkata, "Senior, kenal laut jika Anda membiarkan laut tahu." Bai Qingqing di samping berkata dengan tidak sabar, "Kamu terlihat seperti ini, apakah kami harus merencanakanmu? Membunuhmu berarti menggerakkan jarimu. Tidak, kamu bahkan tidak perlu menggerakkan jarimu, pedang terbang, jatuh." Dengan satu klik, kepalamu telah bergerak. Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat pria tua kurus seperti ini. Orang tua kurus ini seharusnya tidak termasuk dalam alam budidaya bumi, dan dia memiliki lebih banyak metode daripada biksu bumi, tetapi dia tampaknya tidak tahu segel jiwa, dan Xia Ruofei juga penuh rasa ingin tahu tentang gurunya, San Hai, yang belum pernah bertemu. Pria tua kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya ragu-ragu, mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Yah. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing, tapi dia tidak bisa, mampu untuk menyisihkannya. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga merasa bahwa Bai Qingqing benar, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan pihak lain benar-benar tidak perlu menggunakan metode lagi. Untuk melawannya, Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat memadatkan segel-segel jiwa langsung di lautan pengetahuan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu telah melepaskan lautan pengetahuan, pikir Xia Ruofei, tanda jiwa misterius ini muncul secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke lautan pengetahuan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu tanpa sadar ingin melawan, tetapi segera menahannya. Segel jiwa dengan cepat berakar di lautan kesadarannya, membentuk keterikatan yang sangat rumit dengan lautan kesadaran. Ketika segel jiwa berhasil ditanam, lelaki tua kurus itu sedikit mengguncang seluruh tubuhnya, dia sudah mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei barusan. Hatinya cukup terkejut. Ini jelas merupakan teknik rahasia kekuatan mental yang sangat maju. Bahkan dia belum pernah mendengarnya. Mengapa para biksu di dunia kultivasi Tiongkok menguasai teknik rahasia tingkat lanjut seperti itu? Pria tua kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Xia Ruofei. Apa hubungan antara melepaskan lautan pengetahuan dan menilai kebenaran kata-katanya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Beri Anda sedikit waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Saya akan meletakkan gadget kecil di lautan kesadaran Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda tidak akan berbohong. Jika Anda mau, lepaskan lautan kesadaran, kalau tidak saya akan mengirimkannya langsung." Anda telah kembali ke barat. Pria tua kurus itu ragu-ragu dan berkata, "Senior, kenal laut jika Anda membiarkan laut tahu." Bai Qingqing di samping berkata dengan tidak sabar, "Kamu terlihat seperti ini, apakah kami harus merencanakanmu? Membunuhmu berarti menggerakkan jarimu. Tidak, kamu bahkan tidak perlu menggerakkan jarimu, pedang terbang, jatuh." Dengan satu klik, kepalamu telah bergerak. Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat pria tua kurus seperti ini. Orang tua kurus ini seharusnya tidak termasuk dalam alam budidaya bumi, dan dia memiliki lebih banyak metode daripada biksu bumi, tetapi dia tampaknya tidak tahu segel jiwa, dan Xia Ruofei juga penuh rasa ingin tahu tentang gurunya, San Hai, yang belum pernah bertemu. Pria tua kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya ragu-ragu, mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Yah. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing, tapi dia tidak bisa, mampu untuk menyisihkannya. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga merasa bahwa Bai Qingqing benar, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan pihak lain benar-benar tidak perlu menggunakan metode lagi untuk melawannya. Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat memadatkan segel-segel jiwa langsung di lautan pengetahuan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu telah melepaskan lautan pengetahuan, pikir Xia Ruofei, tanda jiwa misterius ini muncul secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke lautan pengetahuan lelaki tua kurus itu.
Pria tua kurus itu tanpa sadar ingin melawan, tetapi segera menahannya. Segel jiwa dengan cepat berakar di lautan kesadarannya, membentuk keterikatan yang sangat rumit dengan lautan kesadaran. Ketika segel jiwa berhasil ditanam, lelaki tua kurus itu sedikit mengguncang seluruh tubuhnya, dia sudah mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei barusan. Hatinya cukup terkejut, ini jelas merupakan teknik rahasia kekuatan mental yang sangat maju. Bahkan dia belum pernah mendengarnya. Mengapa para biksu di dunia kultivasi Tiongkok menguasai teknik rahasia tingkat lanjut seperti itu? Pria tua kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Xia Ruofei. Apa hubungan antara melepaskan lautan pengetahuan dan menilai kebenaran kata-katanya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, beri Anda sedikit waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Saya akan meletakkan gadget kecil di lautan kesadaran Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda tidak akan berbohong. Jika Anda mau, lepaskan lautan kesadaran, kalau tidak saya akan mengirimkannya langsung. Anda telah kembali ke barat. Pria tua kurus itu ragu-ragu dan berkata, Senior, kenal laut jika Anda membiarkan laut tahu. Bai Qingqing di samping berkata dengan tidak sabar, kamu terlihat seperti ini, apakah kami harus merencanakanmu? Membunuhmu berarti menggerakkan jarimu. Tidak. Kamu bahkan tidak perlu menggerakkan jarimu, pedang terbang, jatuh. Dengan satu klik, kepalamu telah bergerak. Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat pria tua kurus seperti ini. Orang tua kurus ini seharusnya tidak termasuk dalam alam budidaya bumi, dan dia memiliki lebih banyak metode daripada biksu bumi, tetapi dia tampaknya tidak tahu segel jiwa, dan Xia Ruofei juga penuh rasa ingin tahu tentang gurunya, San Hai, yang belum pernah bertemu. Pria tua kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya ragu-ragu, mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Yah." Dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak takut mati, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa melukai Xia Ruofei dan Bai Qingqing, tapi dia tidak bisa, mampu untuk menyisihkannya. Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga merasa bahwa Bai Qingqing benar, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan pihak lain benar-benar tidak perlu menggunakan metode lagi untuk melawannya. Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat memadatkan segel-segel jiwa langsung di lautan pengetahuan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu telah melepaskan lautan pengetahuan, pikir Xia Ruofei, tanda jiwa misterius ini muncul secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke lautan pengetahuan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu tanpa sadar ingin melawan, tetapi segera menahannya. Segel jiwa dengan cepat berakar di lautan kesadarannya, membentuk keterikatan yang sangat rumit dengan lautan kesadaran sebelum Xia Ruofei dan Bai Qingqing berdiri kokoh di dek kapal terbang, ledakan sudah terjadi. Dalam goncangan hebat, mereka berdua goyah dan buru-buru menopang sisi kapal dengan tangan mereka, keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan menatap tempat di mana ledakan baru saja terjadi. Napas yang bergejolak ada di mana-mana, dan pasir kuning di langit berangsur-angsur turun. Tempat di mana Xiao Wanchao berbaring sekarang telah menjadi lubang besar dengan diameter 1 hingga 200 meter, dan kedalamannya telah mencapai beberapa puluh meter, dan pasir hisap terus mengalir ke lubang yang dalam di bawah aksi gravitasi. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi lubang ini akan terisi penuh oleh pasir hisap, dan tidak akan ada jejak yang tertinggal. Adapun Xiao Wanchao, itu benar-benar menghilang sepenuhnya, sama sekali tidak ada tulang yang tersisa. Laut kesadaran Xia Ruofei menusuk, dan dia tidak bisa menahan untuk menutupi kepalanya. Xiao Wanchao sudah menjadi budak jiwanya. Tanda jiwa di laut kesadaran Xiao Wanchao secara alami hancur dalam ledakan. Jiwa Sub Yin segel sangat hancur, yang akan memiliki reaksi balik bagi pemilik segel induk. Terlebih lagi, Ziyin itu juga diringkas oleh Xia Ruofei, yang setara dengan memaksa sebagian kecil dari kekuatan mentalnya ke dalam lautan kesadaran Xiao Wanchao. Bagian dari kekuatan mental ini dilenyapkan, dan kerusakan yang ditimbulkannya pada Xia Ruofei tidak sedikit. Saudara Ruofei, apakah kamu baik-baik saja? Bai Qingqing buru-buru membantu Xia Ruofei. Pada saat ini gelombang kejut ledakan telah berlalu, Xia Ruofei dengan cepat menahan rasa sakit dan menstabilkan kapal terbang obsidian,
dan perlahan-lahan mendarat di gurun yang relatif datar, lalu berkata, "Tidak ada yang serius, jangan khawatir." Hari-hari ini, dia sering melatih kekuatan mentalnya di pulau-pulau dan karang di laut dalam ruang lintu. Dia lebih sering terluka ketika dia sadar akan laut, dan dia juga lebih tangguh dari sebelumnya. Apalagi dia juga lebih berpengetahuan dan mengetahui tingkat ini, cedera tidak melukai akar penyebabnya, hanya perlu beberapa waktu untuk pulih. Saudara Ruofei, istirahat dulu. Saya pikir kulit Anda sangat buruk, kata Bai Qingqing. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ketika ledakan tadi, jejak kekuatan mental yang telah saya kondensasi juga dihancurkan, jadi saya mendapat sedikit serangan balik, jadi masalahnya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bai Qingqing hanya merasa sedikit lega, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang tua Xiao barusan itu sangat berbahaya. Dia sengaja memimpin kami dan tiba-tiba meledakkan dirinya sementara kami melonggarkan kewaspadaan kami. Jika bukan karena kakak Ruofei, kamu bisa bereaksi tepat waktu, mungkin kita berdua akan diledakkan sampai mati sekarang. Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya dan Xia Qing di ruang petaro untuk menyuruhnya memasak sepanci sup obat untuk memulihkan lautan kesadaran. Sambil menunjukkan pandangan berpikir, dia berkata, "Blode. Begitu, mungkin bukan penghancuran diri, Qingqing, hal ini agak aneh. Tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Bukan karena dia meledakkan dirinya sendiri. Mungkinkah kita yang melakukannya?" Bai Qingqing berkata dengan tatapan bingung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Xiao Wancao sangat takut mati di tulang-tulangnya. Saya dapat merasakan bahwa dia telah dikendalikan oleh tanda jiwa saya. Dia tidak dapat melanggar perintah saya, dan tidak mungkin baginya untuk membuat klaimnya sendiri, dan tiba-tiba meledak dalam kegilaan, jadi pada dasarnya dapat dinilai bahwa ledakan ini bukan disebabkan olehnya, atau bahwa dia seharusnya secara tidak sengaja tanpa sengaja. Bai Qingqing juga menunjukkan sedikit pemikiran. Sebelum Xia Ruofei dan Bai Qingqing berdiri kokoh di dek kapal terbang, ledakan sudah terjadi. Dalam goncangan hebat, mereka berdua goyah dan buru-buru menopang sisi kapal dengan tangan mereka, keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan menatap tempat di mana ledakan baru saja terjadi. Napas yang bergejolak ada di mana-mana, dan pasir kuning di langit berangsur-angsur turun. Tempat di mana Xiao Wancao berbaring sekarang telah menjadi lubang besar dengan diameter 1 hingga 200 meter, dan kedalamannya telah mencapai beberapa puluh meter, dan pasir hisap terus mengalir ke lubang yang dalam di bawah aksi gravitasi. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi lubang ini akan terisi penuh oleh pasir hisap, dan tidak akan ada jejak yang tertinggal. Adapun Xiao Wancao, itu benar-benar menghilang sepenuhnya, sama sekali tidak ada tulang yang tersisa. Laut kesadaran Xia Ruofei menusuk, dan dia tidak bisa menahan untuk menutupi kepalanya. Xiao Wancao sudah menjadi budak jiwanya. Tanda jiwa di laut kesadaran Xiao Wancao secara alami hancur dalam ledakan. Jiwa Sub Yin segel sangat hancur, yang akan memiliki reaksi balik bagi pemilik segel induk. Terlebih lagi, Ziyin itu juga diringkas oleh Xia Ruofei, yang setara dengan memaksa sebagian kecil dari kekuatan mentalnya ke dalam lautan kesadaran Xiao Wancao. Bagian dari kekuatan mental ini dilenyapkan, dan kerusakan yang ditimbulkannya pada Xia Ruofei tidak sedikit. Saudara Ruofei, apakah kamu baik-baik saja? Bai Qingqing buru-buru membantu Xia Ruofei. Pada saat ini gelombang kejut ledakan telah berlalu, Xia Ruofei dengan cepat menahan rasa sakit dan menstabilkan kapal terbang obsidian, dan perlahan-lahan mendarat di gurun yang relatif datar, lalu berkata, tidak ada yang serius, jangan khawatir. Hari-hari ini, dia sering melatih kekuatan mentalnya di pulau-pulau dan karang di laut dalam ruang lintu. Dia lebih sering terluka ketika dia sadar akan laut, dan dia juga lebih tangguh dari sebelumnya. Apalagi dia juga lebih berpengetahuan dan mengetahui tingkat ini, cedera tidak melukai akar penyebab, hanya perlu beberapa waktu untuk pulih. Saudara Ruofei, istirahat dulu. Saya pikir kulit Anda sangat buruk, kata Bai Qingqing. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ketika ledakan tadi, jejak kekuatan mental yang telah saya kondensasi juga dihancurkan, jadi saya mendapat sedikit serangan balik, jadi masalahnya seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Bai Qingqing hanya merasa sedikit lega, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang tua Xiao barusan itu sangat berbahaya. Dia sengaja memimpin kami dan tiba-tiba meledakkan dirinya sementara kami melonggarkan kewaspadaan kami. Jika bukan karena kakak Ruo Fei, kamu bisa bereaksi tepat waktu, mungkin kita berdua akan diledakkan sampai mati sekarang. Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya dan Xia Qing di ruang petaro untuk menyuruhnya memasak sepanci sup obat untuk memulihkan lautan kesadaran. Sambil menunjukkan pandangan berpikir, dia berkata, "Blode. Begitu, mungkin bukan penghancuran diri, Qingqing, hal ini agak aneh. Tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Bukan karena dia meledakkan dirinya sendiri. Mungkinkah kita yang melakukannya?" Bai Qingqing berkata dengan tatapan bingung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Xiao Wanchao sangat takut mati di tulang-tulangnya. Saya dapat merasakan bahwa dia telah dikendalikan oleh tanda jiwa saya. Dia tidak dapat melanggar perintah saya, dan tidak mungkin baginya untuk membuat klaimnya sendiri, dan tiba-tiba meledak dalam kegilaan, jadi pada dasarnya dapat dinilai bahwa ledakan ini bukan disebabkan olehnya, atau bahwa dia seharusnya secara tidak sengaja tanpa sengaja. Bai Qingqing juga menunjukkan sedikit pemikiran. Sebelum Xia Ruofei dan Bai Qingqing berdiri kokoh di dek kapal terbang, ledakan sudah terjadi. Dalam goncangan hebat, mereka berdua goyah dan buru-buru menopang sisi kapal dengan tangan mereka, keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan menatap tempat di mana ledakan baru saja terjadi. Napas yang bergejolak ada di mana-mana, dan pasir kuning di langit berangsur-angsur turun. Tempat di mana Xiao Wanchao berbaring sekarang telah menjadi lubang besar dengan diameter 1 hingga 200 meter, dan kedalamannya telah mencapai beberapa puluh meter, dan pasir hisap terus mengalir ke lubang yang dalam di bawah aksi gravitasi. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi lubang ini akan terisi penuh oleh pasir hisap, dan tidak akan ada jejak yang tertinggal. Adapun Xiao Wanchao, itu benar-benar menghilang sepenuhnya, sama sekali tidak ada tulang yang tersisa. Laut kesadaran Xia Ruofei menusuk, dan dia tidak bisa menahan untuk menutupi kepalanya. Xiao Wanchao sudah menjadi budak jiwanya. Tanda jiwa di laut kesadaran Xiao Wanchao secara alami hancur dalam ledakan. Jiwa Sub Yin segel sangat hancur, yang akan memiliki reaksi balik bagi pemilik segel induk. Terlebih lagi, Ziyin itu juga diringkas oleh Xia Ruofei, yang setara dengan memaksa sebagian kecil dari kekuatan mentalnya ke dalam lautan kesadaran Xiao Wanchao. Bagian dari kekuatan mental ini dilenyapkan, dan kerusakan yang ditimbulkannya pada Xia Ruofei tidak sedikit. Saudara Ruofei, apakah kamu baik-baik saja? Bai Qingqing buru-buru membantu Xia Ruofei. Pada saat ini gelombang kejut ledakan telah berlalu, Xia Ruofei dengan cepat menahan rasa sakit dan menstabilkan kapal terbang obsidian, dan perlahan-lahan mendarat di gurun yang relatif datar, lalu berkata, tidak ada yang serius, jangan khawatir. Hari-hari ini, dia sering melatih kekuatan mentalnya di pulau-pulau dan karang di laut dalam ruang lintu. Dia lebih sering terluka ketika dia sadar akan laut, dan dia juga lebih tangguh dari sebelumnya. Apalagi dia juga lebih berpengetahuan dan mengetahui tingkat ini, cedera tidak melukai akar penyebab, hanya perlu beberapa waktu untuk pulih. Saudara Ruofei, istirahat dulu. Saya pikir kulit Anda sangat buruk, kata Bai Qingqing. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ketika ledakan tadi, jejak kekuatan mental yang telah saya kondensasi juga dihancurkan, jadi saya mendapat sedikit serangan balik, jadi masalahnya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bai Qingqing hanya merasa sedikit lega, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang tua Xiao barusan itu sangat berbahaya. Dia sengaja memimpin kami dan tiba-tiba meledakkan dirinya sementara kami melonggarkan kewaspadaan kami. Jika bukan karena kakak Ruofei, kamu bisa bereaksi tepat waktu, mungkin kita berdua akan diledakkan sampai mati sekarang. Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya dan Xia Qing di ruang petaro untuk menyuruhnya memasak sepanci sup obat untuk memulihkan lautan kesadaran. Sambil menunjukkan pandangan berpikir, dia berkata, Blode. Begitu, mungkin bukan penghancuran diri, Qingqing, hal ini agak aneh. Tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Bukan karena dia meledakkan dirinya sendiri. Mungkinkah kita yang melakukannya? Bai Qingqing berkata dengan tatapan bingung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Xiao Wanchao sangat takut mati di tulang-tulangnya.
Saya dapat merasakan bahwa dia telah dikendalikan oleh tanda jiwa saya. Dia tidak dapat melanggar perintah saya, dan tidak mungkin baginya untuk membuat klaimnya sendiri, dan tiba-tiba meledak dalam kegilaan, jadi pada dasarnya dapat dinilai bahwa ledakan ini bukan disebabkan olehnya, atau bahwa dia seharusnya secara tidak sengaja tanpa sengaja. Bai Qingqing juga menunjukkan sedikit pemikiran. Sebelum Xia Ruofei dan Bai Qingqing berdiri kokoh di dek kapal terbang, ledakan sudah terjadi. Dalam goncangan hebat, mereka berdua goyah dan buru-buru menopang sisi kapal dengan tangan mereka, keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan menatap tempat di mana ledakan baru saja terjadi. Napas yang bergejolak ada di mana-mana, dan pasir kuning di langit berangsur-angsur turun. Tempat di mana Xiao Wanchao berbaring sekarang telah menjadi lubang besar dengan diameter 1 hingga 200 meter, dan kedalamannya telah mencapai beberapa puluh meter, dan pasir hisap terus mengalir ke lubang yang dalam di bawah aksi gravitasi. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi lubang ini akan terisi penuh oleh pasir hisap, dan tidak akan ada jejak yang tertinggal. Adapun Xiao Wanchao, itu benar-benar menghilang sepenuhnya, sama sekali tidak ada tulang yang tersisa. Laut kesadaran Xia Ruofei menusuk, dan dia tidak bisa menahan untuk menutupi kepalanya. Xiao Wanchao sudah menjadi budak jiwanya. Tanda jiwa di laut kesadaran Xiao Wanchao secara alami hancur dalam ledakan. Jiwa Sub Yin segel sangat hancur, yang akan memiliki reaksi balik bagi pemilik segel induk. Terlebih lagi, Ziyin itu juga diringkas oleh Xia Ruofei, yang setara dengan memaksa sebagian kecil dari kekuatan mentalnya ke dalam lautan kesadaran Xiao Wanchao. Bagian dari kekuatan mental ini dilenyapkan, dan kerusakan yang ditimbulkannya pada Xia Ruofei tidak sedikit. Saudara Ruofei, apakah kamu baik-baik saja? Bai Qingqing buru-buru membantu Xia Ruofei. Pada saat ini gelombang kejut ledakan telah berlalu, Xia Ruofei dengan cepat menahan rasa sakit dan menstabilkan kapal terbang obsidian, dan perlahan-lahan mendarat di gurun yang relatif datar, lalu berkata, tidak ada yang serius, jangan khawatir. Hari-hari ini, dia sering melatih kekuatan mentalnya di pulau-pulau dan karang di laut dalam ruang lintu. Dia lebih sering terluka ketika dia sadar akan laut, dan dia juga lebih tangguh dari sebelumnya. Apalagi dia juga lebih berpengetahuan dan mengetahui tingkat ini, cedera tidak melukai akar penyebab, hanya perlu beberapa waktu untuk pulih. Saudara Ruofei, istirahat dulu. Saya pikir kulit Anda sangat buruk, kata Bai Qingqing. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ketika ledakan tadi, jejak kekuatan mental yang telah saya kondensasi juga dihancurkan, jadi saya mendapat sedikit serangan balik, jadi masalahnya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bai Qingqing hanya merasa sedikit lega, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang tua Xiao barusan itu sangat berbahaya. Dia sengaja memimpin kami dan tiba-tiba meledakkan dirinya sementara kami melonggarkan kewaspadaan kami. Jika bukan karena kakak Ruofei, kamu bisa bereaksi tepat waktu, mungkin kita berdua akan diledakkan sampai mati sekarang. Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya dan Xia Qing di ruang petaro untuk menyuruhnya memasak sepanci sup obat untuk memulihkan lautan kesadaran. Sambil menunjukkan pandangan berpikir, dia berkata, Blode. Begitu. Mungkin bukan penghancuran diri. Qingqing, hal ini agak aneh. Tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Bukan karena dia meledakkan dirinya sendiri. Mungkinkah kita yang melakukannya? Bai Qingqing berkata dengan tatapan bingung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Xiao Wanchao sangat takut mati di tulang-tulangnya. Saya dapat merasakan bahwa dia telah dikendalikan oleh tanda jiwa saya. Dia tidak dapat melanggar perintah saya, dan tidak mungkin baginya untuk membuat klaimnya sendiri, dan tiba-tiba meledak dalam kegilaan, jadi pada dasarnya dapat dinilai bahwa ledakan ini bukan disebabkan olehnya, atau bahwa dia seharusnya secara tidak sengaja tanpa sengaja. Bai Qingqing juga menunjukkan sedikit pemikiran. Bai Qingqing juga menunjukkan sedikit pemikiran. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah untuk menemanimu berkeliling. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan di sekitar gurun Taklimakan akhir-akhir ini. Tapi ada dua masalah. Pertama, aku tidak tahu tindak lanjut gelap gereja akan mengirim orang, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk memutuskan bahwa Xiao Wanchao memiliki sesuatu yang salah,
dan kemudian mengirim orang lagi, jadi kami mungkin hanya menunggu di sini tanpa hasil apapun. Petik 2. Tidak apa-apa, coba saja peruntunganmu. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, ada apa? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada masalah lain. Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan misi ini oleh Sekte Gelap, dan Anda memutuskan bahwa Xiao Wancao yang dikirim sebelumnya telah mengalami kecelakaan, dan misi telah gagal, kamu harus mengirim orang lain, bagaimana kamu akan memilih orang? Bai Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku, setidaknya aku akan memilih seseorang yang lebih kuat dari Pak Tua Xiao. Lagi pula, Pak Tua Xiao meleset. Itu berarti tugasnya lebih sulit. Ya, jadi bahkan jika kita beruntung, jika kita benar-benar menjaga orang ini, kita mungkin menghadapi pertarungan sengit. Xia Ruofei berkata dengan tegas, kamu juga telah melihat keefektifan tempur Xiao Wancao, meskipun dia hanya tahap akhir jin dan 2 jiwa baru lahir kami mampu mengepungnya bersama-sama, dan kami hampir menderita. Saya pikir para biksu dari Lingsu memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan taktik serta metode lebih banyak daripada para biksu di bumi. Sulit untuk dihadapi, dan kita harus siap secara mental untuk ini. Dimengerti, Bai Qingqing berkata, hanya untuk siap mengalahkan lawan. Itu sangat mungkin, kata Xia Ruofei. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan terburu-buru jika kamu sudah siap. Ya, mengerti, Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan musuh. Selain itu, sebenarnya hari ini saya juga memiliki trik besar yang tidak berguna. Saya sangat menginginkan seseorang yang lebih baik daripada Xiao Tua. Ya, lihat saja aku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke. Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah untuk menemanimu berkeliling. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan di sekitar gurun taklimakan akhir-akhir ini. Tapi ada 2 masalah. Pertama, aku tidak tahu tindak lanjut gelap gereja akan mengirim orang, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk memutuskan bahwa Xiao Wancao memiliki sesuatu yang salah, dan kemudian mengirim orang lagi, jadi kami mungkin hanya menunggu di sini tanpa hasil apapun. Petik 2. Tidak apa-apa, coba saja peruntunganmu. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, ada apa? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada masalah lain. Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan misi ini oleh Sekte Gelap, dan Anda memutuskan bahwa Xiao Wancao yang dikirim sebelumnya telah mengalami kecelakaan, dan misi telah gagal, kamu harus mengirim orang lain, bagaimana kamu akan memilih orang? Bai Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku, setidaknya aku akan memilih seseorang yang lebih kuat dari Pak Tua Xiao. Lagi pula, Pak Tua Xiao meleset. Itu berarti tugasnya lebih sulit. Ya, jadi bahkan jika kita beruntung, jika kita benar-benar menjaga orang ini, kita mungkin menghadapi pertarungan sengit. Xia Ruofei berkata dengan tegas, kamu juga telah melihat keefektifan tempur Xiao Wancao, meskipun dia hanya tahap akhir jin dan 2 jiwa baru lahir kami mampu mengepungnya bersama-sama, dan kami hampir menderita. Saya pikir para biksu dari Lingsu memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan taktik serta metode lebih banyak daripada para biksu di bumi. Sulit untuk dihadapi, dan kita harus siap secara mental untuk ini. Dimengerti, Bai Qingqing berkata, hanya untuk siap mengalahkan lawan. Itu sangat mungkin, kata Xia Ruofei. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan terburu-buru jika kamu sudah siap. Ya, mengerti, Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan musuh. Selain itu, sebenarnya hari ini saya juga memiliki trik besar yang tidak berguna. Saya sangat menginginkan seseorang yang lebih baik daripada Xiao Tua. Ya, lihat saja aku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke. Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah untuk menemanimu berkeliling. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan di sekitar gurun taklimakan akhir-akhir ini. Tapi ada 2 masalah. Pertama,
Aku tidak tahu tindak lanjut gelap gereja akan mengirim orang, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk memutuskan bahwa Xiao Wanchao memiliki sesuatu yang salah, dan kemudian mengirim orang lagi, jadi kami mungkin hanya menunggu di sini tanpa hasil apapun. Petik 2. Tidak apa-apa, coba saja peruntunganmu. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, ada apa? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada masalah lain. Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan misi ini oleh Sekte Gelap, dan Anda memutuskan bahwa Xiao Wanchao yang dikirim sebelumnya telah mengalami kecelakaan, dan misi telah gagal, kamu harus mengirim orang lain, bagaimana kamu akan memilih orang? Bai Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku, setidaknya aku akan memilih seseorang yang lebih kuat dari Pak Tua Xiao. Lagi pula, Pak Tua Xiao meleset. Itu berarti tugasnya lebih sulit. Ya, jadi bahkan jika kita beruntung, jika kita benar-benar menjaga orang ini, kita mungkin menghadapi pertarungan sengit. Xia Ruofei berkata dengan tegas, kamu juga telah melihat keefektifan tempur Xiao Wanchao, meskipun dia hanya tahap akhir jin dan 2 jiwa baru lahir kami mampu mengepungnya bersama-sama, dan kami hampir menderita. Saya pikir para biksu dari Lingsu memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan taktik serta metode lebih banyak daripada para biksu di bumi. Sulit untuk dihadapi, dan kita harus siap secara mental untuk ini. Dimengerti, Bai Qingqing berkata, hanya untuk siap mengalahkan lawan. Itu sangat mungkin, kata Xia Ruofei, ngomong-ngomong, kamu tidak akan terburu-buru jika kamu sudah siap. Ya, mengerti, Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan musuh. Selain itu, sebenarnya hari ini saya juga memiliki trik besar yang tidak berguna. Saya sangat menginginkan seseorang yang lebih baik daripada Xiao Tua. Ya, lihat saja aku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke. Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah untuk menemanimu berkeliling. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan di sekitar gurun taklimakan akhir-akhir ini. Tapi ada 2 masalah. Pertama, aku tidak tahu tindak lanjut gelap gereja akan mengirim orang, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk memutuskan bahwa Xiao Wanchao memiliki sesuatu yang salah, dan kemudian mengirim orang lagi, jadi kami mungkin hanya menunggu di sini tanpa hasil apapun. Petik 2. Tidak apa-apa, coba saja peruntunganmu. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, ada apa? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada masalah lain. Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan misi ini oleh Sekte Gelap, dan Anda memutuskan bahwa Xiao Wanchao yang dikirim sebelumnya telah mengalami kecelakaan, dan misi telah gagal, kamu harus mengirim orang lain, bagaimana kamu akan memilih orang? Bai Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku, setidaknya aku akan memilih seseorang yang lebih kuat dari Pak Tua Xiao. Lagi pula, Pak Tua Xiao meleset. Itu berarti tugasnya lebih sulit. Ya, jadi bahkan jika kita beruntung, jika kita benar-benar menjaga orang ini, kita mungkin menghadapi pertarungan sengit. Xia Ruofei berkata dengan tegas, kamu juga telah melihat keefektifan tempur Xiao Wanchao, meskipun dia hanya tahap akhir jin dan 2 jiwa baru lahir kami mampu mengepungnya bersama-sama, dan kami hampir menderita. Saya pikir para biksu dari Lingsu memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan taktik serta metode lebih banyak daripada para biksu di bumi. Sulit untuk dihadapi, dan kita harus siap secara mental untuk ini. Dimengerti, Bai Qingqing berkata, hanya untuk siap mengalahkan lawan. Itu sangat mungkin, kata Xia Ruofei. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan terburu-buru jika kamu sudah siap. Ya, mengerti. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan musuh. Selain itu, sebenarnya hari ini saya juga memiliki trik besar yang tidak berguna. Saya sangat menginginkan seseorang yang lebih baik daripada Xiao Tua. Ya, lihat saja aku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke. Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa bagiku.
Bagaimanapun, perjalanan ini adalah untuk menemanimu berkeliling. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan di sekitar gurun taklimakan akhir-akhir ini. Tapi ada dua masalah. Pertama, aku tidak tahu tindak lanjut gelap gereja akan mengirim orang, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk memutuskan bahwa Xiao Wanchao memiliki sesuatu yang salah, dan kemudian mengirim orang lagi, jadi kami mungkin hanya menunggu di sini tanpa hasil apapun. Petik 2. Tidak apa-apa, coba saja peruntunganmu. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, ada apa? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada masalah lain. Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan misi ini oleh Sekte Gelap, dan Anda memutuskan bahwa Xiao Wanchao yang dikirim sebelumnya telah mengalami kecelakaan, dan misi telah gagal, kamu harus mengirim orang lain, bagaimana kamu akan memilih orang? Bai Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku, setidaknya aku akan memilih seseorang yang lebih kuat dari Pak Tua Xiao. Lagi pula, Pak Tua Xiao meleset. Itu berarti tugasnya lebih sulit. Ya, jadi bahkan jika kita beruntung, jika kita benar-benar menjaga orang ini, kita mungkin menghadapi pertarungan sengit. Xia Ruofei berkata dengan tegas, kamu juga telah melihat keefektifan tempur Xiao Wanchao, meskipun dia hanya tahap akhir jin dan, dua jiwa baru lahir kami mampu mengepungnya bersama-sama, dan kami hampir menderita. Saya pikir para biksu dari Lingsu memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan taktik serta metode lebih banyak daripada para biksu di bumi. Sulit untuk dihadapi, dan kita harus siap secara mental untuk ini. Dimengerti, Bai Qingqing berkata, hanya untuk siap mengalahkan lawan. Itu sangat mungkin, kata Xia Ruofei. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan terburu-buru jika kamu sudah siap. Ya, mengerti, Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan musuh. Selain itu, sebenarnya hari ini saya juga memiliki trik besar yang tidak berguna. Saya sangat menginginkan seseorang yang lebih baik daripada Xiao Tua. Ya, lihat saja aku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke. Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah untuk menemanimu berkeliling. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan di sekitar gurun taklimakan akhir-akhir ini. Tapi ada dua masalah. Pertama, aku tidak tahu tindak lanjut gelap gereja akan mengirim orang, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk memutuskan bahwa Xiao Wanchao memiliki sesuatu yang salah, dan kemudian mengirim orang lagi, jadi kami mungkin hanya menunggu di sini tanpa hasil apapun. Petik 2. Tidak apa-apa, coba saja peruntunganmu. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, ada apa? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada masalah lain. Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan misi ini oleh Sekte Gelap, dan Anda memutuskan bahwa Xiao Wanchao yang dikirim sebelumnya telah mengalami kecelakaan, dan misi telah gagal, kamu harus mengirim orang lain, bagaimana kamu akan memilih orang? Bai Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku, setidaknya aku akan memilih seseorang yang lebih kuat dari Pak Tua Xiao. Lagi pula, Pak Tua Xiao meleset. Itu berarti tugasnya lebih sulit. Ya, jadi bahkan jika kita beruntung, jika kita benar-benar menjaga orang ini, kita mungkin menghadapi pertarungan sengit. Xia Ruofei berkata dengan tegas, kamu juga telah melihat keefektifan tempur Xiao Wanchao, meskipun dia hanya tahap akhir jin dan, dua jiwa baru lahir kami mampu mengepungnya bersama-sama, dan kami hampir menderita. Saya pikir para biksu dari Lingsu memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan taktik serta metode lebih banyak daripada para biksu di bumi. Sulit untuk dihadapi, dan kita harus siap secara mental untuk ini. Dimengerti, Bai Qingqing berkata, hanya untuk siap mengalahkan lawan. Itu sangat mungkin, kata Xia Ruofei. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan terburu-buru jika kamu sudah siap. Ya, mengerti, Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan musuh. Selain itu, sebenarnya hari ini saya juga memiliki trik besar yang tidak berguna. Saya sangat menginginkan seseorang yang lebih baik daripada Xiao Tua. Ya, lihat saja aku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke.
Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata, oke. Mungkin kamu harus bergantung padamu untuk melindungiku kalau begitu. Itu, kata Bai Qingqing dengan puas.